Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai kriptografi modern, um, di mana nanti di dalamnya juga akan dibahas bagaimana kita membagi plain text itu nanti uh, dikodekan atau disandikan ke dalam bentuk ciphertext gitu ya. Oke, kita memang belum masuk ke algoritma kriptografinya, tetapi kita masuk ke bagaimana cara membaginya gitu ya di dalam kriptografi modern. Oke. Nah, sebenarnya kriptografi modern itu menggunakan gagasan dasar seperti kriptografi klasik gitu, hanya penekanannya yang berbeda. Kalau di kriptografi klasik, kriptografen menggunakan algoritma yang sederhana yang memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah gitu ya. Lalu algoritma kriptografi modern dibuat sedemikian kompleks sehingga kriptoanalis sangat sulit memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kunci. Kekuatan dari algoritma kriptografi modern itu terletak pada kuncinya. Jadi seperti yang sempat saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi algoritma kriptografi modern itu saat ini publik. Artinya publik diketahui oleh semua orang gitu ya. Caranya bagaimana itu diketahui semua orang, hanya yang dirahasiakan itu adalah kuncinya gitu ya. Oke. Lalu algoritma kriptografi modern itu umumnya beroperasi dalam mode bit ketimbang mode karakter. Jadi kalau teman-teman sudah belajar mengenai sesar Cipher gitu ya, masih ingat sesar Cipher? Dia beroperasi dalam mode karakter gitu ya. Misal dari huruf A diubah maju tiga huruf gitu ya misalnya, jadi D. Nah itu kan beroperasinya dalam karakter. Kalau di algoritma kriptografi modern itu umumnya beroperasi dalam mode bit. Jadi dari karakter dirubah dulu ke ASCII-nya berapa, lalu dirubah ke dalam bentuk bit. Nah, bitnya itu tadi yang nantinya akan diubah atau dikodekan atau disandikan ke dalam bentuk ciphertext, gitu ya. Oke, operasi dalam mode bit berarti semua data dan informasi baik kunci, plain text maupun ciphertext dinyatakan dalam rangkaian string bit biner 0 dan 1. Lalu algoritma enkripsi dan dekripsi memproses semua data dan informasi dalam bentuk rangkaian bit. Oke, rangkaian bit yang menyatakan plain text dienkripsi menjadi ciphertext dalam bentuk rangkaian bit. Demikian sebaliknya, gitu ya. Jadi yang proses enkripsi dan dekripsi itu dimulai ketika data itu dalam bentuk bit, gitu ya. Dalam bentuk bit, dimulai dalam bentuk bit dan berakhir bit, gitu ya. Oke. Sebenarnya perkembangan algoritma kriptografi ini didorong oleh perkembangan komputer, di mana komputer itu membaca dalam bentuk bit biner gitu ya, bit biner. Nah, dalam algoritma kriptografi itu ketika mengambil atau ketika merubah karakter menjadi bit gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Ada dengan cara bit per bit per satu bit gitu ya. Ada dengan cara per blok bit. Nah, di blok bit ini umumnya karena sebutannya blok gitu ya, berarti ada sekumpulan bit. Artinya lebih dari satu bit. Entah itu per 2 blok bit atau 3 bit atau 4 bit tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, misalnya di sini contohnya sebuah plain text dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4 bit untuk setiap blok gitu ya. 1001, lalu blok bit yang kedua 1101, blok bit ketiga 0110 gitu ya. Nah, berarti kalau setiap blok bit ini kalau setiap blok bit ini disusun dari 4 bit, maka untuk setiap blok jumlah kemungkinan desimalnya gitu ya, dalam tanda kutip desimalnya itu berarti adalah 2 ya, 2 pangkat 4 gitu kan, sama dengan 16. Nah, 16 itu adalah 0 sampai 15. Itu adalah angka kemungkinan untuk setiap blok bit gitu ya. Ada sebanyak 16 kemungkinan. Nah, kalau misalnya setiap bloknya ternyata berukuran 3 bit, berarti
Karena 3 bit berarti kemungkinan untuk setiap blok bit itu ada 8. 8 dari mana? 2 pangkat 3. Ya, itu sama dengan 8 kemungkinan, yaitu 0 sampai 7 gitu ya. Nih, 0 sampai 7. Oke. Kalau misalnya panjang rangkaian bit tidak habis dibagi dengan ukuran blok yang ditetapkan. Misalnya kalau ini tadi kan pas 12 bit gitu ya, 12 bit per blok bitnya adalah 4 gitu ya. Berarti pas setiap blok bit ada 4. Dengan setiap blok bit isinya 4 bit itu berarti pas dibagi 3 blok gitu ya, menjadi 3 blok. Kalau misalnya tidak habis gitu ya, katakanlah misalnya yang ini tadi, ini kan tadi kalau dengan 4 bit pas habis dibagi 4 bit gitu ya. Kalau dibagi 5 bit, oh ternyata yang terakhir sisa 2 bit. Nah, itu di padding bit namanya. Ditambahkan di awalannya sehingga menjadi sebanyak 5 bit. Kita lihat kalau misalnya kita tambahkan 0 di depan, ya, 0, 0, 0, 1, 0, itu sama dengan 1, 0, ya kan? Sama dengan 1, 0. Maka dari itu kenapa kok nolnya nggak di belakang, Bu? Ya, karena kalau misalnya ditaruh di belakang, nilainya akan berubah, gitu ya. Nah, sehingga untuk menggenapkan, mempaskan 5 bit, maka diberikan namanya padding bits, gitu ya. Ini memang dapat mengakibatkan ukuran plain text hasil dekripsi lebih besar daripada ukuran plain text semula, gitu ya. Tetap sama, tapi ukurannya menjadi lebih besar. Oke. Cara lain untuk menyatakan rangkaian bit adalah dengan notasi hex atau heksadesimal. Rangkaian bit dibagi menjadi blok yang berukuran 4 bit dengan representasi dalam hex. Gitu ya. Kalau dalam hex yang berukuran 4 bit di sini berarti tetap kemungkinannya ada 16 ya. Tetap kemungkinannya ada 16. Ya, karena ukurannya 4 bit gitu ya. Lalu di sini ada konversi gitu ya, konversi dari biner, ini binernya, ini bentuk hexnya, gitu ya, bentuk heksadesimalnya. Oke. Misal ada plain text seperti ini, dibagi menjadi blok bit yang panjangnya 4, gitu ya, yang panjangnya 4. Berarti nanti dalam notasi hexnya adalah seperti ini, gitu ya. 10019, 1101D gitu ya. 01106 gitu. Oke. Saya rasa ini cukup jelas karena sudah pernah didapat di Orkom mungkin ya. Nah, dalam proses enkripsi dan dekripsi yang sering digunakan itu adalah operator XOR, exclusive OR. Mungkin teman-teman sudah dapat di Orkom ya, exclusive OR. Jadi alasannya kenapa kok XOR? Kalau teman-teman analisa gitu ya, kalau teman-teman analisa dalam proses kriptografi, konsepnya itu adalah kita mensandikan sebuah plain text gitu ya, mensandikan sebuah plain text ke dalam bentuk ciphertext, tetapi penerima juga harus dapat membaca plain text-nya kembali. Artinya dari ciphertext harus bisa dikembalikan ke plain text-nya. Nah, operator yang cocok dengan konsep algoritma kriptografi ini adalah operator XOR. Oleh karena itu, kenapa banyak sekali algoritma kriptografi yang menggunakan operator XOR, gitu ya, exclusive OR. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sifatnya XOR gitu ya, 0, di sini 0 di-XOR-kan dengan 0, itu sama dengan 0, ya oke lah. Atau 0 dengan 1, gitu ya, 0 dengan 1 sama dengan 1. 1 di-XOR-kan dengan 0, kebalikannya gitu ya, sama dengan 1. Nah, katakanlah umpamanya gitu ya, misalnya 0 ini adalah plain text, 1 ini adalah kunci, maka 1 ini adalah ciphertext gitu ya, yang ini ya, yang ini ya. Misalnya yang saya ngambil yang ini gitu ya, 0 itu adalah plain text, lalu 1 berikutnya itu adalah kunci, lalu yang 1 hasilnya itu adalah ciphertext gitu ya.
Nah, coba teman-teman kembalikan gitu ya. Satu yang sebagai ciphertext tadi, satu gitu ya, dieksorkan dengan satu yang sebagai kunci gitu ya. Satu dieksorkan dengan satu sama dengan 0. Nah, kembali lagi gitu kan. Nah, sifat inilah yang dimanfaatkan oleh algoritma kriptografi untuk apa ya, dari plain text dikodekan menjadi ciphertext, lalu dari ciphertext dikembalikan lagi ke plain text-nya. Itulah alasannya kenapa kok banyak sekali algoritma kriptografi yang menggunakan XOR, gitu ya. Lalu ada sifat lainnya lagi. Operator XOR itu identik dengan penjumlahan di modulo 2, gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini 0 tambah 0 gitu ya. 0 tambah 0 di modulo 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau teman-teman lihat sifatnya sama seperti XOR. Tuh. Ini juga bisa digunakan dalam banyak dalam banyak algoritma kriptografi di modulo 2. Nah, seperti itu. Beberapa algoritma kriptografi ada yang menggunakan seperti itu. Tuh. Oke. Contoh ini misalnya, kalau yang memang yang algoritma kriptografi yang paling sederhana itu adalah dengan menggunakan XOR gitu ya. Ya, kalau itu memang bisa digunakan teman-teman nanti ketika menjadi developer kripto atau menjadi kriptografer gitu ya. Tapi memang karena XOR ini termasuk yang algoritma kriptografi yang sederhana gitu ya, sehingga mungkin kurang kekuatan dari keamanannya kurang cukup cukup tinggi gitu ya. Tidak cukup tinggi gitu ya. Jadi mungkin ya kita tidak bisa menggunakan itu gitu ya. Oke. Contoh di sini ada plain text gitu ya. Ada plain text 1001 dieksorkan dengan kunci. Nah, kuncinya ini. Jadi ini aku coret ya. Ini plain text-nya gitu ya. Ini kuncinya. Nah, ini adalah ciphertext-nya. Nah, kalau kita eksorkan antara plain text-nya kan 100111 dieksorkan dengan kuncinya 11001. Tuh ya. Maka hasilnya 1 dengan 1 dieksorkan sama dengan 0. Ini menurut sifat XOR ya. Coba dibuka kembali pelajarannya atau mata kuliahnya yang sebelumnya yang sudah ada penjelasan mengenai XOR. Lalu ada 0 dengan 1 dieksorkan menjadi 1, 0 dengan 0 dieksorkan jadi 0, dan seterusnya. Sehingga diperoleh ciphertext seperti ini. 01, 01, 0. Ini dia mengeksorkan antara bit per bit dari plain text-nya dengan kuncinya. Jadi kalau misalnya di sini ada plain text-nya sebanyak 5 bit, kuncinya sebanyak 5 bit gitu ya. Bit pertama dari plain text akan dieksorkan dengan bit kunci yang pertama. Bit kedua dari plain text akan dieksorkan dengan bit kedua dari kunci. Bit ketiga dari plain text akan dieksorkan dengan bit ketiga dari kunci, dan begitu seterusnya. Itu kalau ini ya, XOR-nya bit per bit gitu ya, per 1 bit. Oke. Algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan XOR itu adalah dengan mengeksorkan plain text dengan kuncinya sehingga menghasilkan ciphertext. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Ini kalau kita lihat di sini C sama dengan P dieksorkan dengan K. Ini maksudnya ciphertext-nya itu bisa kita peroleh dengan mengeksorkan antara plain text dan key-nya dan kuncinya gitu ya. Oke, karena mengeksorkan nilai yang sama 2 kali berturut-turut menghasilkan nilai semula. Oke. Di sini kalau misalnya apa ya? Teman-teman ingin mengenkripsi sebuah plain text lalu dienkrip lagi dengan kunci yang sama gitu ya. Kemarin kan sempat di pertemuan keberapa ada yang pernah bertanya gitu ya, Bu, kalau misalnya ada yang plain text itu dienkrip dengan 2 algoritma berturut-turut gitu ya.
Itu apakah bisa? Bisa, bisa saja dilakukan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya teman-teman misalnya menggunakan kunci yang sama, maka sebenarnya itu akan mengembalikan hasilnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dari plain text dieksorkan dengan kuncinya akan menghasilkan ciphertext. Dari ciphertext misalnya dieksorkan lagi dengan kunci yang sama, maka dia akan menghasilkan plain text-nya lagi gitu. Jadi tetap perlu diperhatikan gitu ya. Bisa. Kalau misalnya menggunakan saya menggunakan algoritma yang lain, kunci yang berbeda, silahkan, bisa. Sesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya nanti teman-teman sudah bekerja gitu ya, lalu diminta untuk membuat sistem keamanan dengan menggunakan algoritma kriptografi, lalu di perusahaan tersebut menyediakan banyak storage yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan atau mengaplikasikan dua algoritma. Misalnya seperti itu, dua algoritma enkripsi supaya datanya aman gitu. Silahkan, kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memang perusahaan meminta seperti itu misalnya ya, itu silahkan disesuaikan, bisa seperti itu. Oke, ini misalnya ada plain text di sini 0110 0101 dengan karakter E gitu ya. Ini di tempat saya sedang hujan ya, jadi rekamannya ada background hujan gitu ya. Ceritanya gitu. Oke, ada kuncinya 00110101 karakter 5 gitu ya. Oke. Plain text ini dieksorkan dengan kunci ini akan menghasilkan ini. Kalau dieksorkan lagi dengan kunci yang sama, ini kan kuncinya sama, maka akan menghasilkan plain text sebaliknya, gitu ya. Akan menghasilkan plain text-nya, gitu ya. Oke. Nah, lalu algoritma enkripsi EXOR sederhana ini pada prinsipnya sama seperti Vigenère cipher. Ini sudah dipelajari juga ya ketika di TKK ya. Ketika di mata kuliah TKK dengan penggunaan kunci yang berulang secara periodik. Oke. Setiap bit plain text dieksorkan dengan setiap ini ketutupan saya. Dengan setiap kunci, sepertinya seperti itu ya. Dengan setiap kunci. Oke. Di sini ada contoh program. Ada contoh program dalam bahasa C gitu ya. Ini saya juga nyomot punyanya orang. Jadi di sini ada contoh program dalam bahasa C di mana ada file TXT yang isinya itu nanti dienkripsi dengan algoritma XOR sederhana. Maksudnya algoritma XOR sederhana itu ya hanya dieksorkan gitu ya. Tidak ada mekanisme lain selain dieksorkan. Jadi plain text-nya apa, dieksorkan dengan kuncinya apa, di mana kuncinya itu juga fixed key gitu ya. Artinya kunci itu yang nanti digunakan, symmetric key. Di mana nanti kunci itu juga yang nanti akan digunakan untuk mendekripsi gitu. Nah, kalau kita lihat dari contoh programnya di sini ada file txt untuk plain text-nya, ada file txt untuk menampung ciphertext-nya gitu ya. Oke, lalu di sini di setiap karakter yang ada di dalam plain text ya. Ini kan yang sebelah kiri ini kan file source code gitu ya, file source code untuk mengenkripsi. Jadi setiap karakter yang ada di plaintext.txt itu akan dibaca terus selama belum EOF, end of file gitu ya. Selama belum mencapai akhir dari file gitu ya. Oke. P ada tanda caping itu maksudnya P dieksorkan. P itu karakter yang dibaca di plain text akan dieksorkan dengan key-nya. Ini ya. Sehingga akan menjadi ciphertext dan akan put C. Ini akan dikeluarkan sebagai output gitu ya. Dikeluarkan sebagai output lalu akan dimasukkan ke dalam file cipher.txt. Ya.
Ini maksudnya seperti itu. Nah, kalau untuk dekripsi berarti tinggal kebalikannya. Di sini ada ya sama, definisinya sama, ada cipher.txt, ada plain.txt. Nah, lalu ada kuncinya apa? Kuncinya sama dengan ini ya, sama dengan ketika mengenkripsi, lalu dieksorkan, ciphertext dieksorkan dengan kuncinya akan menjadi plain text. Nah, begitu. Ini contoh source code aja dalam bahasa C gitu ya. Oke. Ini contoh hasil eksekusi program dengan kata kunci Ganesha gitu ya. Kata kunci Ganesha. Kalau plain text-nya seperti ini, ciphertext-nya akan menjadi seperti ini, menjadi karakter yang apa ya? Menjadi karakter yang tidak dipahami, gitu. Tidak bermakna gitu ya. Padahal sebenarnya ada pesan di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke stream chipper dengan block chipper. Jadi di dalam algoritma kriptografi yang beroperasi itu ada pembagian blok yang dikelompokkan menjadi cipher aliran atau stream chipper. Jadi itu algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk bit tunggal. Jadi cara mengencrypt dan decryptnya itu bit per bit gitu ya, per satu bit. Nah, kalau cipher block atau block chipper itu adalah algoritma kriptografi beroperasi pada plain text atau ciphertext dalam bentuk block bit, gitu ya. Jadi tidak hanya per bit, tetapi misalnya per 4 bit atau per 5 bit atau per 8 bit gitu ya. Oke, intinya lebih dari satu. Nah, misalnya panjang blok itu adalah 64 bit, maka berarti algoritma enkripsi itu memperlakukan 8 karakter setiap kali penyandian. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau misal panjang bloknya itu adalah 64 bit, gitu ya. Berarti algoritma enkripsi itu memperlakukan 8 karakter. Kenapa? Karena di sini 8 karakter tuh dibaca per karakternya itu adalah sama dengan 8 bit dalam pengkodean ASCII. Oke. Sebenarnya baik stream chipper maupun block chipper ini masuk ke dalam algoritma kriptografi simetri, gitu ya. Oke. Pada stream chipper, bit hanya mempunyai 2 buah nilai, sehingga proses enkripsi hanya menyebabkan 2 keadaan pada bit tersebut, berubah atau tidak berubah. Oke. 2 keadaan tersebut ditentukan oleh kunci enkripsi yang disebut aliran bit kunci atau key stream. Nah, ya, aliran bit kunci ini dibangkitkan dari sebuah pembangkit yang dinamakan pembangkit aliran bit kunci atau key stream generator. Jadi bagaimana kita mendapatkan kunci, itu ada pembangkitnya sendiri. Itu namanya key stream generator. Key stream generator. Tidak, ya mungkin ada beberapa yang menggunakan random generator gitu ya. Random generator. Artinya ada pembangkitnya lah, intinya ada pembangkit kunci. Jadi kunci itu tidak ujuk-ujuk kita apa ya, tidak tiba-tiba kita langsung milih kunci ini, itu enggak gitu ya. Jadi ada pembangkitnya sendiri gitu. Oke, aliran bit kunci sering dinamakan running key ya, dieksorkan dengan aliran bit-bit plain text. Oke. Ya, ini kurang lebih sama. Jadi ciphertext-nya didapatkan dengan mengeksorkan plain text dengan key-nya gitu ya. Kalau di sisi penerima, bit-bit ciphertext dieksorkan dengan aliran bit kunci yang sama untuk menghasilkan bit-bit plain text. Oke. Ini perlu diingat saja gitu ya. Ketika proses enkripsi dilakukan 2 kali berturut-turut, itu akan menghasilkan kembali ke plain text semula, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Oke. Nah ini kurang lebih skemanya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Ya ini kurang lebih sama sih. Misal ada plain text 11001101. Lalu ada aliran bit kunci atau stream chipper gitu ya. Stream chipper key gitu ya. 10001110. Maka ciphertext yang dihasilkan adalah sekian. Nah, sekian itu tadi hasilnya diperoleh dari mengeksorkan antara bit-bit plain text dengan bit kuncinya. Gitu. Oke.
Hmm, Keamanan sistem chip per aliran itu bergantung seluruhnya pada pembangkit aliran bit kunci. Ada 3 kasus yang mungkin terjadi. Kalau yang pertama adalah jika pembangkit mengeluarkan stream chipper yang seluruhnya 0, maka ciphertext akan menjadi sama dengan plaintext-nya. Ya, coba dilihat lagi yang sifat dari XOR. Kalau misalnya hanya menggunakan XOR, lalu yang di apa ya? Key yang digunakan itu adalah semuanya 0 gitu ya. Lalu di-XOR-kan dengan plaintext-nya, maka menghasilkan sama dengan plaintext-nya. Jadi tidak ada, jadi pesan itu tetap bisa terbaca secara utuh berdasarkan plaintext-nya gitu ya. Karena di-XOR-kan dengan 0 semua, maka akan menjadi plaintext-nya. Jadi menjadi tidak ada artinya proses enkripsi tadi gitu ya. Yang kedua, jika pembangkit mengeluarkan stream chipper dengan pola bit yang berulang, maka algoritma enkripsinya menjadi sama seperti enkripsi menggunakan XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan rendah. Oke. Yang ketiga, jika pembangkit kunci mengeluarkan stream chipper yang benar-benar acak, maka algoritma enkripsi menjadi sama dengan one-time pad dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kalau teman-teman tahu, kalau bagi yang sudah pernah dengar, mungkin ini seperti perulangan aja ya, one time pad gitu ya. Kalau yang teman-teman yang belum pernah dengar, one time pad ini adalah algoritma enkripsi di mana key-nya itu panjangnya menyesuaikan panjang plaintext. Jadi kalau misalnya plaintext-nya 64, key-nya juga 64. Kalau misalnya panjang plaintext-nya 128 bit, maka key-nya juga 128 bit, gitu ya. Nah, tetapi memang tingkat keamanannya sangat tinggi gitu ya, karena setiap perubahan panjang plaintext, key-nya juga berubah panjangnya, gitu ya. Dan pasti isinya kunci juga akan berubah gitu kan. Artinya kemungkinan atau kombinasi yang harus dipecahkan oleh cryptanalyst gitu ya, itu pasti akan lebih sulit gitu karena setiap one time pad itu apa sih? One time pad itu sekali digunakan nanti selanjutnya harus ganti gitu ya. Harus ganti dan panjangnya itu pasti berubah gitu. Sehingga kombinasinya pasti akan sangat banyak gitu ya. Kombinasi kunci yang dihasilkan pasti akan sangat besar. Dan itu akan membuat cryptanalysis itu menjadi kesulitan gitu ya. Sehingga kenapa kok one time pad ini tingkat keamanannya tinggi. Itulah sebabnya gitu. Oke, ini yang disebut dengan unbreakable chipper gitu ya. Cuma kelemahannya adalah kalau misalnya menggunakan one time pad kan semakin panjang plaintext maka semakin panjang kunci gitu ya. Nah, berarti itu akan menggunakan space memori yang lebih besar. Nah, itu kelemahannya. Gitu ya. Jadi mungkin one time pad ini masih cocok digunakan untuk plaintext yang dengan panjang bit yang pendek gitu ya, yang tidak terlalu panjang gitu ya. Sehingga tidak terlalu makan banyak memori gitu. Karena ketika ada plaintext yang harus dikirimkan, yang harus disimpan, maka harus menambahkan ekstra memori 2 kali lipat gitu ya dari plaintext-nya. Kan konsepnya gitu ya, one time pad ya. Oke. Ya, di sini kita belajar mengenai key stream generator. Ini adalah pembangkit stream kunci. Ya, dimana dalam kriptografi simetri gitu ya, pengirim dan penerima harus menghasilkan bit kunci yang sama dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi, kalau misalnya kuncinya harus sama, berarti U-nya di dalam gambar ini ya, U-nya yang sebagai inputan keystream generator. Jadi keystream generator ini untuk menghasilkan kunci, gitu ya, untuk menghasilkan kunci ini, itu juga perlu inputan berupa U, gitu ya. Di sini kita simbolkan dengan U, gitu ya. Nah, sehingga U-nya yang digunakan juga harus sama. Nah, jika panjang kunci U adalah n bit, maka bit-bit kunci U tidak akan berulang sampai 2 pangkat n kurangi 1 bit. Gitu ya. Ini maksudnya adalah, kalau misalnya panjang kunci U itu misalnya
4 gitu ya, 4 bit. Maka bit-bit kunci U eh, tidak akan diulangi sampai tercapai 15 kombinasi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya 4 bit, 4 bit kombinasi kuncinya kombinasi input keystream generatornya berarti 2/4, ya kan? 2/4 berarti sama dengan 16. Nah, kenapa kok dikurangi 1? Karena kita tidak menggunakan U dengan yang semua bitnya itu 0. Gitu ya. Kenapa kok nggak digunakan 0? Karena kalau misalnya kita menggunakan 0, maka nanti bisa menghasilkan 0 semua. Ya kan? Kalau 0 semua dieksorkan dengan plain text-nya, maka akan menghasilkan plain text itu sendiri gitu ya. Sehingga kombinasi kuncinya itu adalah, kombinasi kunci U itu adalah 2/n dikurangi 1 bit. Contoh, di sini misalnya ada kunci U memiliki panjang 4 bit gitu ya, kecuali 0000. Nah, misalkan berarti kan kalau 4 bit berarti akan berulang setiap 15 bit sekuen gitu ya. Dibuat supaya akan berulang sampai 15 bit. Baru nanti ke 16-nya itu akan terulang. Jadi misalnya untuk saat ini untuk yang kunci U pertama adalah 1000. Nah, kunci 1000 itu baru akan berulang ketika sudah membangkitkan kunci sebanyak 15 kali berikutnya gitu ya. Ya, 15 kali itu sama 1000 ya. 15 kali berikutnya. Nah, baru yang ke-16, pembangkitan kunci yang ke-16 itu akan menghasilkan key U atau kunci U 1000. Baru berulang ke 1000. Seperti itu. Oke. Pembangkitan kunci ini diawali gitu ya, diinisialisasi dengan 4 buah bit. Oke. Pembangkitan kunci ini akan menghasilkan stream chipper dengan mengeksorkan bit pertama dengan bit keempat. Ya, bit pertama dengan bit keempat dihitung dari 4 bit sebelumnya dari sequence yang telah dibangkitkan. Sehingga dengan inputan U sama dengan 1000 gitu ya. 1000 akan menghasilkan ini. Loh Bu, kok bisa gitu? Nah, kok bisa gitu Bu? Nah, ini nanti begini caranya. Jadi, tadi kan U-nya sama dengan 1000 gitu ya. Nah, lalu mengeksorkan bit pertama dengan bit keempat. Bit pertama ini dengan bit keempat ini. Ini dieksorkan. 1 dieksorkan dengan 0. Maka akan menghasilkan 1 di sini. Nah, seperti itu. Ya kan? 1. Lalu maju 1 bit, geser ke kanan. 0 dieksorkan dengan 1 yang sudah dihasilkan tadi. Itu akan menghasilkan 1. Gitu ya. Maju 1 lagi. 0 ya, 0 dieksorkan dengan 1. Maka akan menghasilkan 1. Dan begitu seterusnya sampai diperoleh kunci seperti ini. Nah, ini panjangnya tergantung panjang bitnya yang akan ditentukan berapa gitu ya. Kalau diteruskan bisa panjang. Kalau misalnya mau 128 bit ya itu diteruskan sampai 108 bit itu tercapai. Ini diteruskan sampai 128 bit itu tercapai gitu ya. Dan perulangan 1000 ini tadi akan berulang ini tadi. Nah, ini. Setiap 15 bit. Nah, seperti itu. Oke. Itulah proses pembangkitan kunci gitu ya. Kenapa kok sampai ada kunci sekian bit panjangnya ya prosesnya dari sini. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke block chipper. Kalau ini adalah pembagian plain text. Pembagian plain text berdasarkan bloknya gitu ya. Kalau tadi per bit, kalau ini adalah bloknya. Oke.
Pada cipher block itu rangkaian bit-bit plaintext-nya dibagi menjadi blok-blok bit dengan panjang yang sama, entah itu sama-sama 4 bit, entah itu 8, entah itu 64 gitu ya. Umumnya 64, jadi dibagi per 64 bit. Tetapi ada kalanya bisa jadi lebih dari itu, gitu ya. Tidak selalu 64 bit, semua tergantung kebutuhan algoritmanya gitu ya, kebutuhan proses bisnisnya juga seperti apa. Enkripsi dilakukan terhadap blok bit plaintext menggunakan bit-bit kunci yang ukurannya sama dengan ukuran blok plaintext-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya blok plaintext-nya itu per bloknya ukurannya 4. Berarti nanti blok key-nya atau blok kuncinya itu juga per 4 bit. Gitu. Oke. Lalu algoritma enkripsi menghasilkan blok ciphertext yang berukuran sama dengan blok plaintext. Ya. Misalkan blok plaintext P yang berukuran M bit dinyatakan sebagai vektor, ini ya, persamaan saja ya ini ya. Jadi plaintext P dibagi ke dalam beberapa blok P1, P2, sampai PM dengan setiap bloknya itu ukurannya adalah M bit gitu ya. M bit. Lalu yang dalam hal ini PI adalah 0 atau 1 gitu ya, atau bitnya itu kan kalau tidak 0 ya 1 ya. Untuk I ke 1, 2, sampai M, dan seterusnya gitu ya. Dan blok ciphertext C. Oke, contoh plaintext-nya di sini adalah 10, 110, 1000, 10, dan seterusnya. Dengan ukuran N bit, tiap blok adalah 4. Gitu ya. Maka dari ini, dari plaintext ini, itu akan dibagi 4. Per 4 bit kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akan menghasilkan 5 blok. Karena setiap bloknya berisi 4 bit. Oke. Di mana P1 adalah 1011, P2 adalah 0100, P3 adalah 0101, P4 0101, dan oh maaf ini saya salah salah tulis ya. Ini harusnya 5. P5 adalah 0111. Ya. Oke, dari enkripsi sudah dibagi, di proses enkripsi ada plaintext-nya yang sudah dibagi ke 5 blok. Lalu di setiap bloknya akan dienkripsi dengan setiap blok dari kunci, di mana setiap blok kunci itu juga bernilai atau berukuran 4 bit gitu ya. Berukuran 4 bit. Oke. Lalu akan menghasilkan ciphertext dengan blok ciphertext C1, C2 hingga CM gitu ya, dan seterusnya. Kalau dekripsinya juga begitu. Ciphertext dibagi ke dalam beberapa blok, di mana blok C1, ada blok C1, C2, dan seterusnya. Kalau dalam hal ini, katakanlah misalnya di sini key-nya juga 4 bit, berarti nanti ciphertext-nya juga berukuran 4 bit. Nah, berarti ada 5 blok. Ada 5 blok ciphertext, lalu didekripsi dengan key yang sama, untuk simetri ya. Didekripsi dengan key yang sama, akan menghasilkan 5 blok plaintext semula, seperti ini. Oke. Nah, kalau menurut mode operasinya gitu ya. Mode operasinya. Jadi, plaintext tadi kan dibagi menjadi beberapa blok dengan panjang yang sama, gitu ya. Nah, ada beberapa mode operasi untuk melakukan enkripsi terhadap keseluruhan blok plaintext, gitu ya. Jadi kalau sudah dibagi ke blok-blok, lalu pengaturan untuk setiap bloknya bagaimana? Urut-urutannya seperti apa untuk menyelesaikan keseluruhan blok, gitu ya. Nah, ini ada 4 mode operasi yang umumnya lazim diterapkan pada sistem blok chipper, yaitu ada electronic code box atau ECB, yang kedua ada cipher block chaining atau CBC, gitu ya. Yang ketiga ada cipher feedback atau CFB, dan yang keempat ada output feedback atau OFB. Nah, ini kenapa ada 2 pertama yang saya cetak tebal di sini, karena yang umum digunakan, yang banyak digunakan itu adalah yang pertama dengan yang kedua, sehingga yang
kita bahas yang pertama dengan kedua, gitu ya. ECB dulu, Electronic Codebook. Nah, kalau ECB di sini antara blok itu tidak saling bergantung, gitu ya. Jadi untuk mengeksekusi blok yang misalnya untuk mengeksekusi blok kedua itu tidak tergantung pada blok yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi setiap blok plaintext P ini dienkripsi secara individual dan independen menjadi blok ciphertext dan tidak ada ketergantungan antara satu blok dengan yang lainnya. Jadi yang blok kedua itu tidak perlu menunggu blok hasil dari blok pertama dulu baru jalan gitu, enggak ya. Jadi blok pertama, blok kedua, blok ketiga, keempat, kelima itu bisa, sehingga kelebihannya apa? Bisa di running secara paralel gitu ya. Bisa di running secara paralel karena tidak ada ketergantungan antar blok. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada plain text ini gitu ya. Ada plain text, ini agak ketutup ya. Plain textnya di sini. Ini saya nggak tahu kalau di rekaman tertutup atau enggak, tapi kalau di saya tertutup di sini. Ini plain textnya di sini ada plain text 10, 10, 00, 10, 00, 11 dan seterusnya. Nah, plain text ini dibagi per 4 bit dengan ukuran blok per 4 bit gitu ya, per 4 bit, di mana key-nya yang digunakan juga sama menyesuaikan dengan plain text-nya, panjangnya sama 4 bit. Tetapi di sini adalah kuncinya ya. Jadi oh ya, maaf ini ya. Ini plain text. Oh ya ini. Saya bisa baca dari sini nih. Nah, ini. Ini kan ya, ini plain text-nya. Lalu kalau dalam notasi hex seperti ini gitu ya. Lalu kunci yang digunakan itu panjangnya juga 4 bit. Gitu. Nah, panjangnya juga 4 bit. Panjang 4 bit ini kuncinya adalah 1011 gitu ya. 1011. Jadi untuk setiap blok itu menggunakan kunci yang sama. 1011, 1011, 1011 dan seterusnya. Nah, antara plain text dengan key-nya, plain text dengan key-nya ini dieksorkan gitu ya. Ini hasil eksornya. Hasil eksornya lalu digeser gitu ya. Digeser 1 bit ke kiri. Jadi di sini setelah diperoleh hasil eksornya, gitu ya, hasil eksornya, lalu digeser 1 bit ke kiri sehingga bit kedua menjadi bit pertama, bit ketiga menjadi bit kedua, bit keempat menjadi bit ketiga. Lalu di sini ya dan seterusnya sama. Jadi maju 1 gitu ya. Oke. Maju 1. Lalu berikutnya di sini akan menghasilkan kalau notasi dalam hex-nya itu ada 2, 3, 1, 2, 4. Oke, ya. Lalu ya, di sini hasil enkripsi plain text-nya ini hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Tadi ini sudah dieksorkan ya, ya. Oke. Ya. Oh, maaf. Ini adalah plain text-nya. Ya, ini adalah plain text-nya, lalu hasil enkripsinya itu adalah ini. Gitu ya. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini.
Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ya, pergeserannya, ya, tadi saya sempat agak mikir sedikit ya mengenai pergeserannya ya. Jadi, setelah teman-teman tahu hasil XOR-nya, ada 0001 gitu ya, digeser 1 bit, 1 bit, berarti yang 4 jadi 3, ya kan? Lalu yang 3 jadi kedua, 0 sama-sama 0, yang kedua jadi yang pertama, 0, yang pertama pindah ke 4. Bisa dipahami ya? Yang pertama pindah ke 4. Nah, ini pergeserannya setiap blok gitu ya, pergeserannya setiap blok. Geser 1 bit ke kiri. Bisa dipahami ya? Nah, lalu contoh yang blok kedua di sini, hasil XOR-nya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, berarti yang kedua jadi yang pertama, 0. Yang ketiga jadi yang kedua, 0. Yang keempat jadi yang ketiga, 1. Lalu yang keempat itu ngambil dari yang pertama. Ini yang pertama pindah ke 4, 1. Nah, sama juga begitu yang seterusnya. Gitu ya. Oh, ini saya kalau pencet pensilnya hilang gitu ya. Oke, ada ya. Tandanya hilang semua ya. Ya, sama seperti yang blok ketiga. Jadi yang di blok ketiga ini yang pertama itu pindah ke 4 gitu ya, pindah ke 4. Lalu 0 yang keempat maju ke 3, 3 maju ke 2, 2 maju ke 1. Jadinya 0, 0, 0, 1. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Next. Nah, sekarang kelebihan ECB itu apa? Jadi karena setiap blok itu dienkripsi dan didekripsi secara independen gitu ya, atau tidak tergantung antar blok. Jadi satu blok dengan blok yang lainnya itu tidak saling bergantung gitu ya. Maka kita tidak perlu mengenkripsi sebuah file itu secara berurutan. Jadi berurutan itu maksudnya mulai dari langkah 1, lalu 1 selesai baru blok yang kedua, blok kedua selesai baru blok ketiga, tidak gitu. Kita tidak perlu seperti itu. Untuk menghemat waktu antara blok 1 sampai 2, 3, kalau tadi kan ada 5 blok ya. Antara blok 1, blok kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu bisa dijalankan secara paralel. Bisa dipahami ya? Bisa dijalankan secara paralel. Nah, ECB ini bisa kita aplikasikan ketika kita misalnya nanti membangun sebuah sistem yang terdistribusi gitu ya. Sistem terdistribusi. Jadi, katakanlah misalnya kita membangun sebuah sistem yang bisa melakukan komputasi secara paralel. Atau mungkin teman-teman sudah pernah dengar mengenai parallel computing. Nah, ECB ini cocok digunakan untuk parallel computing. Gitu, karena bisa dilaksanakan secara paralel gitu ya. Tidak harus menunggu blok yang pertama selesai dulu baru yang blok kedua, enggak gitu ya. Jadi ketika komputasi blok pertama dilakukan di komputer 1, komputasi blok yang kedua dilakukan di komputer 2, lalu komputasi yang blok ketiga dilakukan di komputer 3, dan blok keempat di komputer keempat, blok kelima dilakukan di komputer kelima. Nah, kelima blok itu bisa dijalankan secara bersamaan, secara paralel gitu. Gitu ya. Jadi memang ada sebuah sistem gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar mungkin belajarnya di komputasi klaster mungkin ya. Ada suatu sistem di mana ada komputasi besar gitu ya. Komputasi besar yang memerlukan banyak otak gitu ya, banyak CPU atau memerlukan banyak komputer. Nah, itu yang mudah gitu ya. Saya ngomongnya yang mudah diaplikasikan dalam parallel computing gitu ya, atau sistem yang terdistribusi atau didistribusikan dalam ke banyak komputer gitu ya. Yang mudah diaplikasikan itu adalah sistem komputasi yang saling independen antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa dieksekusi secara bersamaan gitu ya. Bisa dieksekusi secara bersamaan. Nah, ECB ini cocok digunakan untuk yang perhitungan atau komputasi besar yang dilaksanakan secara paralel gitu. Oke. Ya, kelebihan berikutnya adalah jika satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dekripsi. Misal ada kesalahan enkripsi
dalam blok satu gitu ya. Maka itu tidak akan mempengaruhi tidak akan mempengaruhi blok yang lainnya, karena komputasinya berjalan secara independen antara satu blok dengan blok yang lainnya, gitu ya. Oke. Kelemahannya di sini adalah karena bagian plain text itu sering berulang, gitu ya. Tadi kan teman-teman lihat ya, ada blok-blok plain text yang berulang. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada blok plain text yang berulang. Contohnya di blok pertama, ini ya. Contohnya di blok pertama dengan blok kedua. Ini kan berulang. Berulang dan menggunakan kunci yang sama. Gitu. Menggunakan kunci yang sama sehingga menghasilkan ciphertext yang sama. Nah, dari ciphertext yang sama ini sebenarnya ketika banyak karakter yang berulang gitu ya, karakter ciphertext yang berulang itu akan memudahkan cryptanalyst untuk mencari polanya. Gitu itu akan memudahkan cryptanalyst mencari polanya. Oh, ini ada karakter yang berulang, berarti ada plain text yang sama. Gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi peluang bagi cryptanalyst, sehingga itu merupakan salah satu kelemahan dari ECB gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, contohnya gini, ada kata-kata yang berulang dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini gitu ya. Ini, itu, i-nya berulang gitu. Ada i di ini dengan i di itu gitu ya. Atau mungkin satu kata dan yang itu kan kata-kata yang sering berulang gitu ya. Sehingga nanti pastinya akan menghasilkan, kalau menggunakan ECB ya, akan menghasilkan ciphertext yang berulang. Yang sama, berulang gitu ya. Jadi misal dan nanti di enkripsi jadi X, Y, Z gitu ya. Lalu dan berikutnya juga X, Y, Z. Dan berikutnya X, Y, Z. Nah, itu kan berarti ada ciphertext yang berulang. Nah, itu akan menjadi celah bagi cryptanalyst untuk bisa membaca polanya gitu. Oke. Lalu untuk ECB tadi kelemahan lainnya adalah pihak lawan dapat memanipulasi, atau maksudnya attacker ya. Attacker bisa memanipulasi ciphertext untuk mengelabuhi penerima pesan gitu ya. Ini asumsinya adalah attacker tahu algoritmanya apa gitu ya. Algoritmanya apa. Lalu ketika dilihat dan tahu panjang bitnya berapa gitu ya. Tahu panjang bitnya berapa. Lalu kan panjang bitnya berapa, lalu dengan kunci yang sama apalagi gitu. Nah, cryptanalyst masih dapat memanipulasi ciphertext-nya. Misalnya tadi kan fix gitu ya. Fix itu artinya fix length. Jadi panjang karakter untuk setiap bloknya, oh ternyata 2 nih, 2 panjangnya. Berarti nanti setiap 2 karakter itu nanti saya mau merubah di karakter keberapa gitu, dia bisa tahu gitu ya. Ada celah keamanannya di situ. Tuh, sehingga misalnya dia mau merubah dari uang ditransfer 51 juta rupiah gitu ya. Setiap 2 karakter berarti UA itu akan menjadi C1, NG akan menjadi C2, DI C3. Ini kita menganulir spasi ya. Sebenarnya spasi itu juga karakter kan. Tapi ini kita menganulir dulu spasi gitu. DI jadi C3, TR jadi C4, AN menjadi C5, lalu SF menjadi C6 gitu dan seterusnya. Nah, maka nanti dengan fixed length, dengan pembagian bit yang fix gitu ya, per 2 karakter, nanti attacker itu bisa memilih mana yang ingin dihapus gitu ya. Mana yang ingin dihapus. Seperti itu. Nah, seperti ini cryptanalyst bisa memanipulasi pesan yang diterima oleh penerima. Oke. Nah, sebenarnya kedua kelemahan yang ada di ECB itu dapat diatasi dengan mengatur enkripsi tiap blok individual bergantung pada semua blok-blok sebelumnya, gitu ya. Jadi, dengan begitu, key-nya atau kuncinya itu tidak fix ya, kuncinya bisa berubah-ubah gitu untuk setiap blok. Kalau tadi kan
setiap blok kuncinya sama gitu ya. Nah, kalau ini karena, blok berikutnya itu bergantung pada hasil, enkripsi dari blok sebelumnya, maka, hasil ciphertext yang dihasilkan itu, eee, bisa jadi berbeda untuk plaintext yang sama, gitu ya. Nah, inilah yang didasari sebagai, mode operasi dari cipher block chaining. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai CBC, cipher block chaining. Jadi di CBC itu, antara satu blok dengan blok yang lainnya itu memiliki ketergantungan. Gitu ya. Ada ketergantungan dari blok saat ini yang sedang dieksekusi, memiliki ketergantungan dengan blok yang sebelumnya. Begitu juga blok yang sebelumnya juga memiliki ketergantungan pada blok yang sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya, gitu ya. Di dalam CBC ini menerapkan mekanisme feedback atau umpan balik pada enkripsi, di mana proses enkripsi blok saat ini bergantung pada hasil enkripsi blok-blok yang sebelumnya. Nah, caranya adalah blok plaintext yang saat ini dieksorkan itu terlebih dahulu dieksorkan. Ini maksudnya dieksorkan dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Selanjutnya, hasil XOR ini masuk ke dalam fungsi enkripsi saat ini. Ini namanya proses feedback, gitu ya. Maksudnya feedback itu adalah umpan balik, ngambil dari yang sebelumnya, gitu ya. Ngambil dari yang sebelumnya, feedback. Oke. Nah, kalau dekripsinya dilakukan dengan memasukkan blok ciphertext saat ini ke fungsi dekripsi, lalu mengeksorkan hasilnya dengan blok ciphertext sebelumnya. Bisa dipahami ya, dengan hasil mengeksorkan hasilnya dengan blok ciphertext sebelumnya. Nah, dalam hal ini blok ciphertext sebelumnya berfungsi sebagai umpan maju. Gitu. Jadi blok ciphertext kalau untuk dekripsi, blok ciphertext sebelumnya itu berfungsi untuk umpan maju, gitu ya. Umpan maju. Nah, atau feed forward. Istilahnya feed forward. Kalau feedback, tadi kebalikannya dari dekripsi. Sebelum plaintext itu masuk ke proses enkripsi, plaintextnya dieksorkan terlebih dahulu dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Baru dilakukan enkripsi. Kalau dekripsi, blok ciphertext-nya di fungsi dekripsi dulu, baru dieksorkan dengan blok ciphertext sebelumnya. Ini feed forward. Nah, mekanisme seperti ini, CBC itu ada di algoritma DES. Ya, nanti kita belajar. Setelah pertemuan ini kita belajar mengenai DES. Ada di algoritma DES, gitu ya. DES, ya. Lalu dalam hal ini ya sudah selesai. Oke, ini CBC ya. Ini mekanismenya CBC. Nah, contohnya seperti ini. Di sini sudah saya beri tanda ya. Contoh yang digunakan ini sama dengan ECB. Tadi kan plaintext-nya 10, 1000, 100, 111, 111, 01, Ini sama. Ini sama dengan plaintext yang digunakan pada contoh ECB tadi. Nah, sekarang kita membaginya juga sama, gitu ya. Kenapa kok saya menggunakan contoh yang sama? Nanti kita bandingkan, gitu ya. Apa kelebihan dan apa kekurangannya dari ECB dan CBC. Gitu ya, kita bandingkan. Oke. Supaya teman-teman tahu kapan harus menggunakan ECB, kapan harus menggunakan CBC, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, oh saya menggunakan komputasi paralel, oh ya berarti mungkin lebih gini, misalnya teman-teman ingin mendevelop sebuah komputasi paralel yang hemat waktu, gitu ya. Misalnya, oh berarti saya harus melakukan komputasi yang paling singkat, gitu ya. Dengan adanya komputasi paralel, harusnya kan komputasi yang dilakukan itu bisa dilakukan secara paralel untuk mempersingkat waktu, gitu ya. Nah, berarti
Kalau komputasi mengenai kriptografi ini apa yang kira-kira bisa saya pakai? Oh, ternyata saya bisa menggunakan ECB, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita bandingkan supaya teman-teman punya pandangan kapan harus menggunakan ECB, kapan harus menggunakan CBC. Oke, di sini membagi plaintext-nya ke ukuran bit yang sama, yaitu 4 bit gitu ya. Sama-sama ukuran 4 bit. Nah, lalu ini dalam notasi hex-nya A23, A9 gitu ya. Lalu kunci yang digunakan itu panjang kuncinya juga 4 bit. Sama juga 1011 gitu ya. 1011. Nah, misal fungsi enkripsi yang digunakan juga sama. Ya, XOR plaintext dengan K-nya lalu geser hasilnya sebesar 1 bit ke kiri. Tadi juga gitu kan ya. Tadi kalau kita lihat di ECB kan juga sama. Ini ya. XOR-kan antara plaintext dengan K-nya lalu hasilnya geser 1 bit ke kiri. Gitu kan. Sama dengan CBC. Nah, jadi kalau teman-teman membandingkan dua hal gitu ya, harus dengan kondisi yang sama. Gitu. Harus dengan kondisi yang sama gitu. Kalau teman-teman punya satu kondisinya A, satu kondisinya B, ya teman-teman tidak bisa membandingkan keduanya gitu. Itu menjadi nggak valid gitu kan. Nah, sekarang sama nih, fungsi enkripsi yang digunakan adalah XOR antara plaintext dengan K-nya gitu ya. Lalu geser hasil XOR tadi yang antara plaintext dengan K-nya, geser hasilnya dengan geser hasilnya sebesar 1 bit ke kiri gitu ya, 1 bit ke kiri. Nah, di sini ada plaintext yang blok plaintext yang pertama gitu. Jadi kan 4 bit ya. Blok plaintext yang pertama adalah 1010. Loh Bu, yang blok plaintext pertama itu kan belum ada apa ya namanya? C-nya gitu ya. Belum ada ciphertext-nya gitu ya. Nah, dalam CBC ketika plaintext pertama itu harus dieksorkan dengan ciphertext tertentu di mana belum ada hasil ciphertext sebelumnya, maka ada yang namanya IV di sini. Initialization factor. Jadi initialization factor ini mengambil bit sembarang gitu ya, bit sembarang, tapi umumnya yang digunakan adalah bit 0000 gitu ya. Bit 0000. Dalam hal ini kita ambil contoh bit 0000 gitu ya. Nah, ini adalah initialization factor. Ini bertindak sebagai IV-nya, di mana ini digunakan sebagai dalam tanda kutip ciphertext gitu ya. Ciphertext untuk menginisialisasi plaintext atau blok plaintext yang pertama. Gitu ya, untuk memulai operasi XOR plaintext yang pertama. Jadi di sini blok plaintext yang pertama yaitu 1010 gitu ya. Ini ya. Ini ya. 1010. Ini kita XOR-kan dengan IV-nya 0000 menjadi 1010 gitu ya. Ini XOR-nya mengikuti sifat operator XOR ya. Lalu hasil XOR-nya dimasukkan ke dalam fungsi enkripsi, di mana hasil XOR-nya tadi di-XOR-kan dengan key-nya. Key-nya kan tadi sama ya, 1011 ya. Berarti 1010 di-XOR-kan dengan key-nya menjadi 0001. Nah, lalu geser 1 bit. Nah, geser 1 bit menjadi 0010. Nah, sehingga ini akan menjadi C1 gitu ya. Loh Bu, tadi kan 1. Enggak, ini tadi kita menggunakan C0 gitu ya. Kita menggunakan C0. Di mana C0 sebagai initialization factor. Nah, lalu C1 sudah diperoleh, maka ini yang akan di-XOR-kan dengan blok plaintext yang kedua. Ini ya. Kita lihat di sini plaintext. Blok plaintext yang kedua adalah 0010, ya kan? 0010 di-XOR-kan dengan ciphertext yang pertama. Ini ya.
Ciphertext yang pertama ini ya. Nah, ini adalah 0, 0, 1, 0. Hasilnya 0, 0, 0, 0. Gitu. 0, 0 lalu dieksorkan dengan key-nya. Nah, key-nya tadi berapa? 1, 0, 1, 1. Ya kan? Ini ya, key-nya ini. Nah, ini. 1, 0, 1, 1. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 1. Sama karena 0 ya ini tadi ya. Lalu digeser 1 bit ke kiri. Jadinya 0, 0 di sini jadi bit pertama, 0, 1 jadi bit ketiga jadi bit kedua, bit keempat jadi bit ketiga, bit 1 masuk jadi bit keempat. Gitu ya. Jadi C2-nya adalah 0111 atau dalam hex itu adalah 7. Gitu ya. Dalam heksadesimal adalah 7. Oke. Hasil ciphertext yang sudah digeser tadi itu menjadi hasil ciphertext dari C2 itu akan menjadi apa ya? Pengexor gitu ya. Pengexor dengan blok plaintext yang ketiga. Di sini kita masuk ke blok plaintext yang ketiga. Ada 0011 dieksorkan dengan ciphertext yang kedua. 0111 sama dengan 0100. Gitu ya. Lalu untuk 0100 dieksorkan dengan K-nya. K-nya berapa? K-nya adalah 1011. Jadi hasil XOR dengan ciphertext sebelumnya kan 0100 dieksorkan dengan 1011 sama dengan 1111. Nah, karena ini satu semua ya. Ketika digeser 1 bit ke kiri ya hasilnya tetap 1. Jadi C3-nya adalah 1111 di mana hex-nya itu adalah F. Nah, ini teman-teman teruskan sampai C5 ya. Sampai C5. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini CBC. Dengan pesan plaintext yang sama ya. Di sini kan ada plaintextnya A ya, sama kan? Kalau untuk mode ECB itu akan menghasilkan ciphertext sama-sama 2. 2, 2. Ya kan? Tetapi beda dengan CBC. Kalau di CBC dengan plaintext yang sama itu akan menghasilkan ciphertext yang berbeda. Untuk A menghasilkan ciphertext 2, untuk A berikutnya menghasilkan ciphertext B. Gitu. Itu kelebihannya CBC. Jadi dengan plaintext yang sama, maka akan dihasilkan ciphertext, bisa dihasilkan ciphertext yang berbeda, sehingga itu akan membutuhkan usaha lebih bagi kriptanalis untuk menentukan polanya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Di sini adalah kita bahas kelebihan dan kelemahan CBC ya. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung. Jadi, karena CBC ini bisa menghasilkan ciphertext yang berbeda untuk plaintext yang sama, gitu ya. Maka kriptanalis akan menjadi lebih sulit. Gitu. Lalu yang kedua, kelemahan CBC karena blok ciphertext yang dihasilkan selama proses enkripsi bergantung pada blok-blok ciphertext sebelumnya. Maka kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat kepada blok ciphertext yang selanjutnya. Gitu ya. Kalau tadi kan independen, antar blok tidak saling bergantung gitu ya. Jadi ketika ada 1 bit yang salah pada 1 blok gitu ya, maka itu tidak akan, itu hanya akan mempengaruhi di blok itu. Misal di blok 1 ada 1 bit yang salah enkripsi gitu ya. Nah, itu tidak akan mempengaruhi blok kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau di CBC, ada 1 bit yang salah di blok pertama misalnya, itu akan mempengaruhi sampai blok berikutnya. Misal di blok 1 ada bit pertama salah, lalu yang blok kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya itu akan salah semua. Gitu. Bisa dipahami ya. Dan sebenarnya ini agak butuh butuh usaha mungkin ya untuk mengaplikasikan CBC ini ke dalam sebuah komputasi paralel. Gitu, karena di komputasi paralel perhitungan itu kan
lakukan secara bersamaan. Padahal blok-blok berikutnya itu bergantung pada ciphertext di blok yang pertama, gitu. Misalnya blok pertama belum selesai. Blok pertama itu belum selesai melakukan komputasi, belum diperoleh ciphertext-nya gitu ya. Nah, itu akan tidak bisa melanjutkan ke blok berikutnya gitu, sehingga akan sulit diimplementasikan ke dalam, komputasi paralel gitu. Oke, eee, ya karena, sebenarnya ada persoalan lain yang muncul, pada BCB ini ya, pada mode operasi BCB gitu ya. Yang pertama adalah karena blok ciphertext mempengaruhi blok berikutnya, pihak lawan dapat menambahkan blok ciphertext tambahan pada akhir pesan terenkripsi. Pada akhir pesan terenkripsi tanpa terdeteksi, gitu ya. Ini akan menghasilkan blok plaintext tambahan pada waktu dekripsi. Nah, sehingga pesan moralnya apa dari sini? Pengirim pesan seharusnya menstrukturkan plaintext-nya sehingga ia mengetahui di mana ujung pesan dan dapat mendeteksi adanya blok tambahan. Oke. Yang kedua, pihak lawan dapat mengubah ciphertext, misalnya mengubah sebuah bit pada sebuah blok ciphertext. Nah, ketika pihak lawan itu bisa mengubah salah satu bit aja di ciphertext, maka itu akan mempengaruhi ke blok-blok lainnya, sehingga akan berubah semua gitu ya. Nah, oke, tetapi hal ini hanya mempengaruhi blok plaintext hasil dekripsinya dan satu bit kesalahan pada posisi plaintext berikutnya gitu ya. Oke. Oke, untuk pertemuan 3 selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.